Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap diri kamu. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang kamu miliki untuk siang hari ini. Situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini? Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, terlebih dahulu saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Terlebih dahulu saya ingin bertanya terhadap diri kamu, apakah untuk siang hari ini kondisi perasaan kamu masih saja mengendalikan dari kondisi pemikiran kamu? Sekedar ingin bertanya, karena pertanyaan yang barusan saya ucapkan tadi, yang bisa memberikan jawaban tersebut adalah diri kamu, karena diri kamu yang memahami situasi tersebut. Sekalipun saya ingin memberikan suatu kondisi jawaban dari apa yang saya pertanyakan terhadap diri kamu, kemungkinan besar jawaban yang akan saya katakan terhadap diri kamu mungkin ini bisa tersinkron dan mungkin tidak bisa tersinkron. Sepertinya kondisi perasaan kamu ini masih saja mengendalikan apa yang menjadi permainan logika kamu, sehingga logika kamu sulit untuk meyakinkan dari perasaan kamu agar perasaan kamu bisa kamu kesampingkan terlebih dahulu. Saya mengatakan apa yang barusan saya katakan bukan berarti saya tidak mengategorikan kondisi perasaan kamu masih menyimpan luka. Kondisi perasaan kamu ini masih menyimpan situasi luka akibat dari perbuatan manusia yang selama ini kamu perjuangkan.
Saya masih mengakui kondisi perasaan kamu masih menyimpan luka. Tetapi luka yang kamu simpan tersebut seharusnya ambil nilai positifnya. Jangan ambil nilai negatif dari situasi perasaan kamu yang sudah bersikap luka. Luka yang kamu terima dari hasil komitmen kamu itu harus kamu ubah agar diri kamu bisa menikmati apa yang menjadi situasi kehidupan kamu, dan logika kamu pun bisa kamu mainkan untuk membuktikan tanpa dia pun kamu bisa hidup bahagia. Tanpa dia pun kamu bisa move on. Tanpa dia pun kamu bisa menerima kemerdekaan atau kebebasan di dalam kehidupan kamu. Jadikan luka yang ada di dalam perasaan kamu itu agar kamu bisa memulai apa yang menjadi kehidupan kamu untuk ke depan. Ambil nilai positifnya, wak geng. Jangan biarkan terus-menerus kondisi perasaan kamu itu mengendalikan apa yang menjadi kondisi pemikiran kamu. Karena kalau kamu terus-menerus membiarkan luka tersebut menempel di dalam pemikiran kamu, itu sama saja diri kamu ini tidak berbeda jauh dari kondisi manusia yang sudah meninggalkan diri kamu. Kenapa? Kamunya sendiri terlalu egois untuk tetap memikirkan luka tersebut. Jangan terlalu egois untuk tetap memikirkan luka itu, tetapi ubah luka tersebut di mana kamu mengasingkan diri untuk memberikan kesembuhan di dalam kehidupan kamu. Karena ketika kamu mengasingkan diri dan logika kamu mainkan, secara otomatis manusia yang meninggalkan diri kamu yang akan selalu mencoba untuk mencari tahu bagaimana perubahan kamu, untuk mencari tahu bagaimana perkembangan kamu, untuk mencari tahu bagaimana perubahan kamu. Itu dia, wak geng. Asingkan dulu diri kamu, mainkan dulu logika kamu, ikuti dulu apa yang menjadi intuisi kamu. Biarkan luka itu masih menempel di dalam perasaan kamu, tetapi jangan biarkan luka itu terus-menerus kamu pikirkan. Muncul kartu Ten of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu tersebut terdiri dari 10 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-10 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini seperti mengatakan, tidak ada yang seharusnya kamu tangisi dari perlakuan manusia itu terhadap diri kamu. Tidak ada seharusnya kondisi yang kamu tangisi dari perlakuan manusia itu. Kalaupun memang ada satu keadaan yang kamu tangisi dari perlakuan manusia tersebut, terutama ketika kamu memberikan ketulusan atau memberikan kondisi finansial atau memberikan berupa hadiah, apa yang kamu berikan itu anggap saja diri kamu menyumbang kaum duafa. Anggap saja apa yang kamu berikan itu adalah sesuatu hal yang kamu buang terhadap manusia yang benar-benar tidak memiliki kondisi perasaan yang normal. Begitu saya mengangkat kartu 10 pedang ini, wak geng, saya paham dan saya mengerti bagaimana manusia itu mengkhianati kamu, bagaimana manusia itu sudah mencurangi kamu, bagaimana manusia itu sudah memanfaatkan kamu. Saya paham, tetapi saya mencoba untuk menarik logika kamu. Apakah dengan kondisi pengkhianatan yang dia lakukan terhadap diri kamu terus-menerus harus kamu pikirkan? Apakah kondisi kecurangan yang dia berikan terhadap diri kamu terus-menerus harus kamu pikirkan? Kan tidak. Tidak kan?
Kalau kamu terus-menerus memikirkan apa yang menjadi kondisi kecurangan dia yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu, itu adalah kondisi di mana diri kamu akan terjebak dan kamu akan menerima situasi kehidupan hanya untuk memikirkan manusia itu. Dia yang sudah pergi meninggalkan diri kamu, dia yang sudah mengkhianati kamu, bukan kamu yang mengkhianati dia, bukan kamu yang meninggalkan dia. Jadi ubah situasinya. Biarkan manusia itu menikmati apa yang menjadi kecurangan dia. Toh juga kecurangan dia itu akan dia terima, toh juga kecurangan dia akan dia curangi kembali dari pengkhianatan dia tersebut. Ini kartu ubah tangisan kamu. Ya, apa yang menjadi kegagalan kamu di masa lalu bukan berarti apa yang menjadi kegagalan tersebut untuk kamu rasakan ke depan. Itu dia, Wak geng. Muncul kartu Six of Swords. Kartu pedang yang keluar, tetapi kartu tersebut terdiri dari 6 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-6 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini memperingatkan diri kamu agar kamu melepaskan, mengikhlaskan, meninggalkan apa yang menjadi kondisi di masa lalu kamu, dan kamu mulai membawa kehidupan kamu untuk ke depan. Kamu harus bisa mengikhlaskan manusia itu. Bila perlu, kamu tidak usah untuk mengingat dia. Karena semakin kuat diri kamu untuk tidak mengikhlaskan dia, untuk tidak melupakan dia, kamunya sendiri yang akan menerima ketidaktenangan. Kamu yang akan tidak menerima ketidaktenangan. Apa yang kamu mulai di dalam kehidupan kamu itu akan sulit untuk membuktikan bahwasannya diri kamu move on dari manusia itu. Ini Six of Swords. Wak geng, apa yang sudah terjadi di masa lalu, baik secara komitmen, baik secara finansial, baik secara pekerjaan, baik secara persahabatan, ikhlaskan. Ya, ikhlaskan yang terjadi, dan ayo move on, ayo bangkit, ayo mulai pondasi di dalam kehidupan kamu. Saya selalu mengatakan hal tersebut terhadap diri kamu. Tujuan saya hanya untuk apa? Agar diri kamu stabil kembali, agar diri kamu memahami bahwasannya untuk memberikan kepercayaan kembali terhadap berbagai orang harus dipikirkan, agar diri kamu mengerti tujuan dari ucapan saya hanya untuk membuat diri kamu memakai logika kamu dan mengesampingkan perasaan kamu. Muncul kartu Three of Swords. Kartu pedang kembali yang keluar, tetapi kartu tersebut terdiri dari 3 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ketiga pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini, apa yang menjadi tangisan kamu, kekecewaan kamu, kesedihan kamu, kegagalan kamu, penyesalan kamu, itu hanya bersifat sementara waktu untuk kamu rasakan. Itu hanya tempat di mana kamu, agar kamu lebih dewasa untuk menyikapi setiap situasi yang akan kamu lakukan untuk ke depan. Berarti tidak salah kan kalau saya tadi mengatakan terhadap diri kamu, luka yang kamu terima dari kondisi berbagai orang yang sudah memanipulatif kamu, termasuk dari komitmen kamu, itu harus kamu ikhlaskan. Karena di balik dari kondisi yang sudah kamu ikhlaskan, kartu Three of Swords akan berbicara terhadap diri kamu. Ada kondisi kehidupan di mana diri kamu masih ada perubahan. Tangisan kamu itu hanya bersifat sementara waktu.
waktu. Duka yang kamu rasakan itu hanya bersifat sementara waktu, karena untuk kedepannya situasi kamu ini bukan lagi berbicara secara duka, tetapi sukacita. Ada keberlimpahan yang akan terjadi dari tangisan kamu. Akan ada berbagai rejeki yang akan kamu terima dan akan masuk terhadap diri kamu apabila diri kamu ini bangkit dan memulai kehidupan baru. Muncul kartu The High of Priestess. The High of Priestess, yang dimana kemunculan kartu ini selalu saya katakan sebagai kartu yang berbicara secara pendeta, tetapi pendeta tersebut pendeta perempuan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pendeta, pendeta yang saya tarik ini, pergunakan spiritual kamu untuk kamu koneksikan terhadap semesta. Karena ketika kamu mempergunakan apa yang menjadi spiritual kamu terhadap semesta dan terhadap Sang Pencipta, saya rasa Sang Pencipta akan menjawab apa yang menjadi kondisi spiritual kamu yang mengarah terhadap doa kamu. Ya, saya hanya sekedar memperingatkan diri kamu, jangan terlalu egois, jangan terlalu keras kepala, jangan terlalu arogan untuk tidak menghargai diri sendiri. Hargai diri kamu sendiri sehingga orang di luaran sana bisa menghargai diri kamu. Itu yang saya minta dari diri kamu selama ini, Wak Geng. Jangan karena perkara asmara sudah hancur, kamu menganggap kehidupan kamu untuk kedepannya sia-sia. Kalau kamu tetap percaya dengan kehidupan kamu bahwasannya kamu untuk ke depan ada kebahagiaan, The High of Priestess akan menjawab situasi tersebut. Muncul kartu Two of Swords, kartu pedang kembali yang keluar, tetapi kartu tersebut terdiri dari dua pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari kedua pedang tersebut, ya satu pedang yang saya tarik ini, apa yang menjadi situasi kebuntuan kamu, beban kamu, dan kondisi mental atau batin yang tersiksa. Lagi-lagi saya akan mengatakan itu hanya bersifat sementara waktu. Karena yang terjadi terhadap diri kamu untuk beberapa hari ke depan, dan sebentar lagi dan dalam waktu dekat ini, bukan lagi berbicara secara kebuntuan. Bukan lagi berbicara secara kebuntuan, tetapi berbicara secara kemakmuran, asal diri kamu ini tetap mengkoneksikan apa yang menjadi spiritual kamu terhadap semesta. Muncul kartu Knight of Pentacles, kartu koin yang keluar, tetapi kartu tersebut pangeran atau prajurit yang memegang satu koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik kata koin yang saya tarik ini sepertinya ada seseorang dalam waktu dekat ini akan menepati janji terhadap diri kamu. Ada seseorang yang akan menepati janji terhadap diri kamu, tetapi janji tersebut tidak bisa saya katakan secara jelas karena itu cakupannya luas. Bisa saja dari aset, pekerjaan, bisnis, atau memang hutang piutang yang ingin dibayarkan oleh seseorang terhadap diri kamu. Tetapi dengan kemunculan kartu Knight of Pentacles yang berbicara secara pangeran koin, bukan hanya seseorang yang akan menepati janji terhadap diri kamu, ada seseorang juga yang akan memberikan diri kamu ini kabar baik. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu Knight of Pentacles sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.